Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun sedaya para kasepuhan ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, Pak Rokik, Pak Zarkoni, dan sedaya kasepuhan ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Sebab deretan kula niki sepuh sedaya. Paling sepuh Pak Pur, Pak Ali, Pak Saban niki sedaya sepantaran. Nggih Pak Saban nggih, sepantaran kali Pak Pur nggih. Yang juga saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani, segenap pengurus takmir Masjid Non Madani, dan juga para jamaah yang juga notabene takmir masjid di daerah masing-masing, wonten sinten Ngadirgo, Teras Bali, Alfat, dan semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, segenap keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah masih terus istiqomah. Ini malam hari ini tumpah, yang bapak-bapak tumpah ruah, yang ibu-ibu memang malam hari ini banyak yang izin karena ini musim ujian. Jadi ibu-ibu pusing nemenin putrane belajar, nah bapak-bapaknya ngojeki kacang di Zawiyah. Pun begitu kasih Pak. Ini tadi juga ada beberapa yang japri saya, japri karena sakit, dan juga ada yang banyak keperluan, banyak sekali tadi yang japri yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kita doakan saudara-saudara kita, khususnya keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang mungkin sedang kirang sehat, karena ini sudah mulai masa peralihan. Mugi-mugi enggal-enggal sehat, dan juga yang sedang punya hajat, semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya urusan, semoga dimudahkan urusannya, dan kita semua semoga dijauhkan dari bala, musibah, fitnah. Amin. Allahumma amin. Para rawazami, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Marthiyah, yang kita masih membahas tentang keutamaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus digarisbawahi Bapak Ibu, tidak ada umat yang seberuntung umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini bisa ikut ngaji pada malam hari ini bagian dari sangu yang pernah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak Ibu, kita lihat orang-orang dulu itu do sehat-sehat, uripe pada bahagia. Itu karena mengikuti sunnahnya Rasul. Jaketnya ini ku kandel. Ibarat orang naik motor itu, jaketnya ini ku kandel. Amalannya itu istiqomah. Coba jadikan lihat orang-orang yang ada di kampung. Ada pembacaan Yasin, waca tahlil, moco maulid, moco manakib, punya amalan-amalan yang dirutinkan. Jadi orang-orang dulu itu setiap mau punya hajat, itu sholat hajat. Makanya kan salah satu kesunahan itu dengan punya hajat apapun itu, sholat hajat 2 rakaat, kemudian nanti doa.
Nah, orang-orang dulu itu do sehat-sehat, nggak gampang masuk angin itu karena apa? Jakete kan kandele nopo ya, kandele itu karena punya amalan-amalan yang istiqomah nih. Pak Pur ini punya amalan baca surah Waqiah. Masih nggak Pak? Loh, nek cuman mantuk ngoten kula rada ragu ya. Aku meh ngomong nggih kok ngapusi. Meh ngomong boten kok nang ngarepe wong akeh. Eh, jadi cupi orang-orang dulu itu ya, gajian itu ya sak boten gajian, ya ndak punya ATM. Ya. Tapi karena apa? Jaketnya kandel, modalnya banyak, bekalnya banyak. Apa itu? Pun wiridannya ndak banyak. Tapi membaca surah waqiahnya setiap habis maghrib dan habis subuh itu ndak pernah putus. Gitu. Habis sholat niku nggih ada bacaan-bacaan yang dirutinkan. Bar maghrib niku nggih maca Quran rak ketang sak ayat, habis subuh baca Quran rak ketang sak ayat. Sebelum macul ke sawah itu sholat duha dulu minimal 2 rakaat. Kalau waktunya agak longgar ya 4 rakaat. Maka wajar kalau orang-orang dulu itu hidupnya bahagia, umurnya panjang, sehat-sehat. Karena apa? Diibaratkan itu, okay, menggah poro habaib itu jakete kandel sehingga gak gampang masuk angin. Lah orang sekarang itu gampang masuk angin karena nopo cekelannya buatan patek kata. Okay? Jadi ndelok tonggone seneng sithik sing kene meriyange kumat. Nah, kan ngoten ta? Nggih mboten. Wonten, Pak. Lah, iki sing spesialis kathah mboten rawuh niki. Oh, Pak Ali nembe mawon tangket Bu Eni kok dangu mboten. Bu Eni sampun pindah KTP Wonogiri, Pak. Ya nembe wonten hajat dangu. Oke. Jadi diibaratkan ini tiang-tiang sakniki niku napa? Sudah nggak pakai jaket, pakai kaos, kaosnya bolong sisan. Akhirnya nopo gampang masuk angin. Oke. Wah, kenapa nopo? Ini iklan dunia ngoten iki. Wis kalau selawat ya kalau nolak lagu barat barang. Oke. Jadi bekal-bekal ini yang perlu kita perkuat. Makanya Bapak Ibu, saya pernah matur kali panjenengan apa yang diwiridkan di zawiyah ini sudah otomatis saya ijazahkan, sudah mendapatkan izin. Jadi kalau ada yang kerso mau make wiridan ini, monggo, ya. Jadi wirid zawiyah Azhar dipersilahkan. Kemudian bagi yang mau hadoroh, kalau ini saya langsung dapat dari Kiai Asef yang wirid zawiyah Al Azhar. Kalau yang ini saya langsung dapat dari Habib Umar Mutohar. Ya. Ini kalau panjenengan ada perlu, ya memang yang bisa kita andalkan ini ya minta kepada Allah karena usaha kita sudah pot-potan. Jadi ikhtiar lahir kerja itu nggih tetap, tapi jangan lupa ikhtiar batin. Okay. Makanya kita punya amalan ngatah-ngatahkan sholawat. Mungkin bagi sebagian engkang hadir temriki pernah mireng, pernah mireng istilah dalailul khairat. Nanti mireng mboten? Dalail ini kulit cara bahasanya Habib Mutohar kula riyen wonten dalemen itu nanti mireng. Dalailul khairat itu sholawat gregeten. Sebab nopo? Siapa itu pengarangnya? Imam Jazuli kalau nggak salah itu. Syekh Jazuli niku damel dalailul khairat niku gara-gara nopo? Suatu hari butuh air tetapi ndak ada timboni. Ndak ada timboni. Tiba-tiba ada anak muda datang ditangkleti. Nah, ini timbonya di mana? Lah karena Syekh Jazuli niku terkenal orang alim. Sing cilik niku ngomong, "Lho Mbah, jari ini jenengan alim. Mosok isi alim kok butuh timbo jari."
Niku nek kira-kira jenengan sing dikonokno niku kotak lho to. Oh iki kotak wiwit cilik gitu. Jenengan jarene alim, Mbah. Masa sumur ini saya butuh timbo? Akhirnya apa? Syekh Jazuli bilang, loh, apa bisa sampean ngambil air ini tanpa timba? Sakit, Mbah. Akhirnya apa? Solawat. Tiba-tiba niku air dari sumur itu amber, Pak. Gombrojok hingga akhirnya Syekh Jazuli itu ngambil air wudhu dari situ. Akhirnya Syekh Jazuli tangkap bimanil tahadzal maqam. Apa nang yang kamu lakukan kok sampai bisa hebat begini? Ternyata apa? Jawabannya, kula niki lambene mboten nate mandek mau sholawat. Jadi sholawat terus. Sak kempute, sak kesele. Kalau tanglet Bapak Ibu, jenengan nanti rasa zikir tapi mulai rada kesel bosen mboten? Tuh, kan jawab. Nate dawuhe Mbah Khalwani niku, wekdal ngaos ten ngalian niku. Kula mirengaken dawuhe Mbah Khalwani Purworejo niku. Kapan wonten tiyang zikir kok terus wis mulai rodok mulai bosen niku detik-detik meh dikabulno. Loh, napa gelo? Jadi wonten tiyang wiridan rutin istiqomah kok mulai bosen. Nah, kalau contohake sekali santri-santri Zawiyah niki. Memberikan wonten amalan wajib. Sebelum maghrib baca rotib haddad. Habis isya baca rotib atos. Habis subuh baca wirdul latif. Niku wiridan tengene Zawiyah. Semangat. Kok tiba-tiba suatu saat terus mulai rodok bosen ya. No wiridan tapi rodok Pak, ini rodok bosen. Jadi orang yang punya rutinan ngaji kok mulai bosen. Niku berarti detik-detik permintaan niku dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya tinggal selangkah itu Gusti Allah memberikan ijabah. Kayak kita ngaji di Zawiyah niki. Ngaji Pak Pur semangat. Dulu kan Pak Pur itu kan selalu di sop pertama. Kok mulai ngaji ora ya kok bosen ya, kacang martabak. Maka kalau ngaji kok wis mulai bosen, hati-hati Pak. Itu tanda-tanda tinggal beberapa langkah lagi Allah akan memberikan kejutan di dalam hidup kita. Jenengan tidak perlu cerita. Tetapi saya yakin, hakul yakin, yang istiqomah di Zawiyah Al-Azhar ini pasti ada kejadian. Tidak usah saya ceritakan orangnya. Hanya kebetulan yang cerita sama saya itu sudah merasakan kejadian demi kejadian yang di luar nalar akal. Bukan karena saya boten, tapi karena majelis ilmu. Dimanapun orang itu kok istiqomah dengan majelis ilmu, pasti Gusti Allah itu akan memberikan maziyah keistimewaan, akan memberikan kejutan di dalam hidupnya, entah apa yang panjenengan rasakan. Entah apa yang panjenengan rasakan. Satu yang cerita karena beliau kalau tak serius tapi ampun jenengan cerita akan nyebut nama nggih Pak nggih. Tapi angsal kalau cerita akan angsal. Yang hadir teng mriki karena proses sampun izin nggih Pak. Ibu terus tak sebut. Napa bunyikan kok tingak-tingok niku menapa goleki? Endi sing ganteng ora jarene. Inisial M, Bu Momok gitu ya. Oh bapak-bapak ini yang cerita. Niku serius. Ya Allah Pak, kula niku mboten biasa nyekel duit kathah Pak. Tapi dilalah pas butuh niku. Jualan itu ndak pernah saya nyana-nyana. Jadi pas saya itu ada uang, pas ndak begitu banyak, ya kebutuhan saya ndak begitu banyak. Tapi suatu hari saya bilang sama istri saya, Bu, iki ono perlu Bu.
Tapi kepiye ya Bu? Tiba-tiba Pak, jualan itu enggak dia nyana-nyana. Mulai dari yang dulu utang, mungkin ono wong utang lali, boten utang lali, ono wong utang lali tiba-tiba nyawa. Oke, ono motor hilang balik Pak, motor Vespa, motor hilang niku, motor hilang balik, ono sing nemokno. Terus Pak Dini niku bar napa Pak niku sadian napa sadian tanah iki ponakanku tak bagi sithik. Tapi karena tanah rodo mboten kampung kan kata tuan takur gitu Pak. Ngertos tuan takur Pak. Kata tuan takur niku aku eling ponakanku nok Semarang disukani. Akhirnya napa? Makanya kula pirsani piyambake niku juarang sekali nggih nyuwun sewu nggih Pak sing kula critakno niki. Kula pirsani juarang sekali absen karena napa? Karena mirsani kejadian itu. Saya bilang niku karena berkahnya majelis ilmu. Itu karena orang-orang yang mau istiqomah. Oke. Orang yang mau yang lagi cerita di perusahaan ini. Satu orang niki cerita, ngapunten nggih, hadir napa boten nggih. Niku cerita dia kerja di perusahaan. Nah, kerja di perusahaan itu suka difitnah sama teman sesama, Pak. Oke. Akhirnya nopo? Dilalai ketika dia ibaratnya dikeroyok orang. Itu kata sing belani. Pimpinan niku rak belani, tapi dilalah ono sing sama-sama kendel, sama-sama berani itu. Akhirnya apa? Akhirnya teboto dalan itu fitnah itu selesai satu persatu. Oke. Ya, karena itu maka saya menyemangati diri saya dan juga mengajak kepada segenap yang hadir pada malam hari ini. Yuk, para sami istiqomah dan notonia. Jadi hasil itu kita dapatkan karena dua. Satu, kita mau istiqomah. Kalau istiqomah bisa kelihatan secara fisik. Tapi yang kedua, notoniat nih yang paling penting. Saya yakin, hakul yakin, Allah akan nata hidup kita. Allah akan melancarkan kebutuhan dan urusan kita. Dan semoga kita semua bisa nguri-nguri Zawiyah Al-Azhar ini. Amin Allahumma amin. Sampai mana sih? Halaman 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Rob inni ajidu fil alwah qauman taj'alu lahumul ardo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih cerita tentang keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ay qala Musa ya Rabb. Baris 11 ya. Inni ajidu fil alwaqi qauman taj'alu lahumul ardo masjidan wa tuhuron wa tahillu lahumul ghanaima faj'alhum ummati. Nabi Musa pernah menunjukkan rasa ingin tahunya. Ya Rabb, ya Allah, inni ajidu fil alwahi, aku menemukan kabar di dalam alwah. Ada satu qauman taj'alu lahumul ardo masjidan. Ada satu kaum yang engkau menjadikan bumi ini dimanapun bisa menjadi tempat sholat, wa tuhuron, dan menjadi alat untuk bersuci.
Wa tahillu lahumul ghanaima, dan engkau juga memperbolehkan umat itu memakan harta rampasan perang. Faj'alhum ummati, tolong ya Allah jadikan mereka umatku. Qala hum ummatu Muhammad, Allah kemudian menjawab, mereka adalah umatnya Muhammad. Para rawuh sami, ada satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah. Apa itu? Dulu umat-umat sebelum Rasulullah itu yang namanya sholat itu yang di ma'bad. Sholat itu ya di gereja, sholat itu ya di sinode. Tetapi khusus umatnya Nabi Muhammad, itu mau sholat, sholat-sholatin itu bisa. Jenengan sholat, karena ada halangan tidak berangkat ke masjid, boleh sholat di rumah. Panjenengan pengen sholat karena di perjalanan, kemudian gelar kloso, bisa sholat. Kalau umat dulu boten. Jadi kalau umat dulu itu tidak boleh, kalau tidak di masjid atau kalau tidak di tempat ibadah itu boten angsal. Boten angsal. Tapi khusus umat Kanjeng Nabi niku kita bisa sholat dimanapun. Termasuk sing biasa hobi niku Jumatan nunggu komat. Wonten boten? Jadi Jumatan nunggu komat niku biasanya wis percaya diri, aku dapat tempat nggak dapat tempat, modalku sajadah karo koran. Kan ngoten to? Iya boten? Jadi sholat ini kan nunggu komat. Ketemu di aspal ya ketemu di jalan ya sholat di jalan, ketemu di halaman masjid ya halaman masjid, ketemu di emper masjid ya di emper masjid. Wa tuhuron, dan bisa menjadi alat untuk bersuci. Makanya para rawuhane panjenengan misalnya kok banyune mati, kita diperbolehkan tayamum. Tayamum niku kula paringi sing cara paling gampang mawon. Pendapatnya sebagian besar ulama Maliki, tayamum itu Pak, Bu, jenengan bisa nempel dimanapun ini. Tembok ini bisa dipakai buat tayamum. Kalau jenengan di Rumah Sakit Sultan Agung itu ada tayamum pad. Ada satu kotak, isinya itu kalau nggak salah sajadah, debu tayamum, ada tasbih. Ada tasbih, ada sajadah, ada debu dalam kotak, tayamum pad. Tayamum pad itu dipakai buat pasien-pasien yang tidak memungkinkan buat wudhu, itu sudah disediakan tayamumnya. Dan itu lisensinya punya Rumah Sakit Sultan Agung. Tanahnya ngambil di Demak. Jadi tanahnya itu betul-betul disterilkan, dan itu sudah ada yang mengelola mitranya. Nah kita gimana mau tayamum? Tayamum jenengan nempel mau di tembok-tembok ini, karena sebagian ulama Maliki mengatakan semua daerah di bumi ini pasti berdebu. Termasuk di dalam mobil ber-AC, di dalam rumah ber-AC, itu pasti ada debu dan nempel ngeten mawon, kemudian melakukan. Dan ini salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita si doa mungkin kapan-kapan sakit sakit ziarah datang Makkah Madinah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighna nazuruh, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Makanya kita itu harus punya optimisme. Oh iya, ada Mas Fadil ya. Oh iya, nanti saya kasih kesempatan Mas Fadil mungkin bisa ada angin-angin semeriwing. Kalau dulu itu saya barengan sowan ke Habib Umar itu,
Ada tamu itu dikasih ijazah supaya bisa berangkat ke Masjidil Haram. Niku jarine ngene ana wong napa? Ana wong kaji napa wong umroh niku kon hadir nderek ngeterno. Jenengan nanti ngeterno mboten? Nanti mboten. Nah, bar ngeterno niku terus diparingi donga. Purun paringi donga. Nggih, jenengan tirokno nggih. Allahumma Allahumma minal katutin Allahumma minal katutin muga-muga katut. Lho, mboten dolanan puniki. Aja didelok Jawa nih, malaikat iki do ngijabahi Bu, jenengan guyu ra patek kabul, Bu. Mangke nek kene bapak-bapak kudu katut mangke dada, Bu. Soalnya kan ngomong katutin mboten purun. Persis nih kok. Jadi kan riyen saderenge disekat dalam WP Pumar nih kok. Saderenge disekat itu kan sebelum disekat itu dulu apa? Dulu itu kan tamu-tamu kan bareng. Oke. Akhirnya napa niki badhe wonten walimatus safar tindak haji. Terus diparingi ijazah. Allahumma minal katutin. Niku dong guyu, Pak. Padha kaya jenengan niku. Diparingi donga malah guyu. Muga-muga termasuk wong-wong sing katut. Amin. Allahumma amin. Tapi pesan beliau khusus Allahumma minal katutin itu dipakai ketika kita ngeterna wong kaji, wong umroh. Ojo ngeterno jenazah minal katutin. Soalnya orang ngomong minal katutin suatu saat dia bakal katut. Nah itu. Ibu-ibu langsung di kapal no Pak. Allahumma. Jadi mangke nek bar salat niku wiridane Allahumma minal katutin. Allahumma minal katutin ngaten nggih Bu ya. Jadi apa yang diistimewakan dari kita? Kita diistimewakan karena semua daerah ini bisa kita pakai buat sholat yang itu tidak diberikan kepada umat terdahulu. Tanah bisa dipakai buat bersuci. Kemudian kita mengenal yang namanya tayamum wa tahillu lahumul ghanaima, dan kemudian Allah menghalalkan ghanaim. Ghanaim itu harta rampasan perang. Yang itu tidak diberikan kepada umat terdahulu. Jadi begitu ada peperangan dan umat Islam itu kemudian menang, maka halal hukumnya harta-harta rampasan perang itu dibagi untuk pasukan-pasukan yang ikut berperang. Saking irinya Nabi Musa kemudian mengatakan faj'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka itu umatku. Qala hum ummatum hum ummatu Muhammad, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa kembali bertanya, qala ya rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan yusalluna wa yasumuna syahra ramadhana fataghfiru ma kana qabla dzalika faj'alhum ummati. Ya Allah, inni ajidu fil alwahi, aku menemukan di dalam alwah. Masih ingat nggih? Kemarin alwah niku napa? Alwah itu lempengan, dua lempeng batu seperti papan tapi terbuat dari batu yang di situ ada tulisannya alwah, berisi wahyu dari Allah kepada Nabi Musa. Disebutkan ummatan. Kok ada umat yang mereka itu sholat dan puasa di bulan Ramadan, kemudian engkau mengampuni dosa-dosa yang apa? Dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya zaman masa-masa Ramadan itu tuh kan masa-masa panen. Itu sampai iri. Kenapa? Karena hanya umat Rasulullah yang diberikan Lailatul Qadar.
Cuman kadang dipahami Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam ganjil di 10 hari terakhir. Lah niki pemahaman ini sudah mulai harus dirubah pelan-pelan. Ya. Lailatul Qadar itu tidak dicari, tetapi Lailatul Qadar itu yang mencari kita. Jadi bagaimana kita menjadi the most wanted, orang yang dicari Lailatul Qadar. Dan sekarang kalau kita lihat man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, masa ada orang mau traweh, mau puasa, masa nunggu apa? Masa nunggu asyrul awakhir, dan itu pun cuman pas ganjil-ganjil tok. Le, ayo traweh le, santai. Lailatul Qadar masih jauh. Wah, akhirnya gak mau traweh. Begitu 10 malam terakhir diajak traweh, ayo jadinya 10 hari atau 10 malam terakhir, santai, malam ini malam genap, tidak mungkin Lailatul Qadar datang. Begitu ganjil diajak keluarkan kolak, akhirnya gak kuat raweh. Makanya Lailatul Qadar itu sebenarnya bukan kita cari, tetapi biarkan Lailatul Qadar itu yang mencari kita. Gimana caranya? Imanan wahtisaban, kita jangan menganaktirikan hari-hari di bulan Ramadan. Ya Allah, kok ada umat yang mereka itu sholat, mereka itu puasa di bulan Ramadan, dan kemudian mereka mendapatkan ampunan. Faja'alhum ummati. Tolong ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku. Apa jawaban Allah? Qala hum ummatu Muhammad. Oh enggak, mereka adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan yahujjunal baital haram liyaqdhaw minhu waqaran yadhujjuna laka bil bukai dhujijan wa ya'juna laka bitalbiyati ajijan faj'alhum ummati. Ya Allah, itu kok ada umat yang haji, ya hujjunal baita, haji ke Baitul Haram, liyaqdhaw minhu wataron, kemudian mereka menunaikan ibadah dengan penuh kekhusyukan. Yadhujjuna laka bil bukai, kemudian mereka mengharap kepadamu dengan penuh nangis yang dhojijan meki, wa ya'juna laka bitalbiyah, dan kemudian mereka menyerukan kepada dirimu bitalbiyati ajijan, dengan seruan talbiyah. Jadi ada satu umat ditemukan oleh sinten, oleh Nabi Musa, kok ada umat yang itu mereka berbondong-bondong. Makanya Bapak Ibu, kayaknya waktu di acaranya Pak Oke, saya sampaikan yang namanya haji niku pun bagian, haji itu adalah panggilan. Tugas kita daftar. Persoalan kapan berangkatnya, pun itu urusan Gusti Allah. Yang penting sampun daftar. Misalkan kok sekarang daftar, misalkan Pak Pur daftar sekarang umur 40. Sekarang kan sudah mau jalan 50 ya Pak Pur. Berarti Pak Pur niku jenengan bayang no make kaji niku umur 90 wis tuyuk-tuyuk. Jadi kita melepas Pak Pur itu sudah bawa tongkat. Tapi ini kewajiban kita daftar. Persoalan kapan diberangkatkan oleh Allah. Nggih wonten sing kaji niku gara-gara tanahe kena tol. Gitu. Ono sing mobile payu. Ono sing omahe kesenggol tol. Ya kan? Ono sing abidin untuk biaya di dinas. Wonten macam-macam itu, maka yang namanya haji niku panggilan. Nek wayai berangkat nggih mesti berangkat, tetapi tugas kita adalah ikhtiar. Makanya Nabi Musa itu sampai heran, ini kok ada umat tapi napa
berangkat haji, kemudian menyerukan doa dengan menangis dan bertalbiyah. Akhirnya apa? Nabi Musa bilang apa? Faj'alhum ummati, tolong jadikan mereka itu sebagai umatku. Akhirnya dijawab oleh Allah, qala hum ummatu Muhammad. Oh enggak, mereka adalah umatnya Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Musa tanya, fama tu'tihim fi dzalika. Terus yang engkau berikan kepada mereka apa ya Allah? Qala u'tihimul maghfirata wa ashfa'uhum fi man wara'ahum. Aku senantiasa memberikan maghfirah dan memberikan syafaat kepada generasi-generasi mereka. Makanya Gusti Allah itu ngasih jalan maghfirah niku kathah Bapak Ibu. Satu, jenengan sedekah itu bisa jadi jalan maghfirah. Nomor kali jenengan ngomong baik itu bisa mendapatkan maghfirah. Nomor tiga, sabar ngadepi bojo niku maghfirah. Setuju Pak? Setuju Bu? Jadi jenengan sabar ngadepi bojo niku, semakin sabar niku semakin apa? Semakin diangkut dosane kali panjenengan. Apa meneh nek ana tipe-tipe bojo sing model gemulak, gede lemu galak. Nggih. Kertas wonten Bu sing gemulak Bu. Lu kata gemulak gede lawamu gawala. Ya. Ya. Niku nek cara bahasane wong Jawa Timur boten gede. Gawede. Gemu lawamu gawala. Gede lemu gawala. Ya. Jadi kalau sabar ngadepi bojo niku sing nate kula ceritakan, siapa dulu itu namanya? Baca Laban ya. Ada orang bisa jadi wali gara-gara sabar ngadepin bojo cerewet. Niku biasanya bojo cerewet niku gara-gara sing lanang kebangetan apa memang dasare bojone cerewet Bu? Kebangetan. Nek mriki memang dasare cerewet. Nek ibu-ibu, bapak sing kebak. Nggih. Suweneng tok bolo ya. Ya. Siapa Abdurrahman Bajal Haban itu kan jadi wali Pak Zan. Kita mau jadi wali dengan jalur zikir yorak patek bakat. Kita mau jadi wali dengan jalur tahajud rutin. Yo apa meneh udan-udan ngene iki. Jadi peluang jadi wali sekarang yang agak terbuka lebar itu adalah peluang jadi wali dengan jalur sabar nek dipisoi karo bojone. Nggih Bu. Bu. Ra wani ngomong ibu-ibu. Nggih kadang-kadang nggih. Sering-sering. Nggih. Makanya saya ngono cerita pripun Pak, khotbah Jumat niku kan pendak Jumat ya Pak, tapi ndek konten gene kula niku khotbah kok bendina niku Pak. Jadi khotbah Jumat niku biasanya cuma dina Jumat, tapi nek ngomah iku kok bendina khotbah. Nggih. Iku makane tiang-tiang sing do sabar ngadepi garwane, sing wedok sabar ngadepi sing lanang sabar ngadepi sing wedok, niki nek gelem diteteki niku insyaallah dadi dalan menjadi jalan Allah menurunkan maghfirah kepada kita. Jadi nek misalnya dipuwi soy bojone, oh sabar. Dosaku meh diangkut, rasane pridil ngoten kan, dosane diangkuti kali Gusti Allah. Niku. Nah, termasuk orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh niku, antara satu umroh dengan umroh yang lain itu menjadi jalan Allah memberikan maghfirah dan syafaat. Qala ya Rabb, ya Allah, inni ajidu fil alwah, aku menemukan di dalam alwah. Apa itu? Ummatan, satu umat, ya. Aku menemukan satu umat yang qalilatun ajaluhum.
umurnya itu tidak begitu panjang. Coba jenengan bisa bayangkan Kanjeng Nabi Nuh niku berdakwah 950 tahun. Kalau Kanjeng Nabi niku berapa tahun? 63. Jadi nek misalnya wis untuk 65 70 niki berarti pun angsal bonus. Tapi kan menariknya jatah umur umatnya Rasulullah tidak panjang, tetapi poin dan koin ibadah yang bisa dihasilkan dan pahala yang bisa didapatkan itu kata. Coba jangan bayangkan umatnya Kanjeng Nabi dek nganggur-nganggur niku. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu amalan ringan sekali, tetapi nanti di timbangan itu pada yaumul hisab ngebai timbangan. Makanya kan kalau pekan kemarin pesen, kalau jenengan biasa ngagem tasbih tangan ya tasbih tangan, kalau pakai tasbih kayu ya tasbih kayu, kalau jenengan mau beli tasbih elektrik nih kok nggih tumbas tasbih elektrik, mulai sekarang niku nopo? Mulai sekarang gawe jatah. Oh tadi pagi nggih Pak. Pas subuh nggih pulang. Gawe jatah nopo? Nggih jatah. Harus mendisiplinkan diri. Walaupun caranya saya paling enggak seminggu sekali harus baca rotib haddad, rotib atos, rotib wirdul latif. Tapi nek wayah-wayah ngeten iki Pak. Kita ini perlu bentengi awak nyuwun kepada Allah, nek perlu ditambah hizib sakron. Hizib sakron itu kalau bisa dibaca habis isya, itu jadi tolak balak karena kita hidup ini banyak fitnah, wayah-wayah ngeten iki. Ada orang dodol disalahi, ada orang kerja difitnah. Makanya kemarin saya datang ke salah satu pesantren Pak. Ini ku cerita. Kiai ini ku cerita dikirimi papan Pak. Nah papan di ngecor gak apa-apa Pak Pur. Papan ditempel no geger Pak Pur. Jadi ngeten, kotak ngeten. Jadi ndak tidur gini ndak bisa, tidur gini ndak bisa, gitu. Saya cerita loh, pripun nggih? Wah niki kula dikintun no. Wadah niki ngintun. Jadi ngintun banyak Pak. Jadi kuaku niku, ininya kuaku, ya dikirimi papan. Akhirnya apa? Akhirnya pun betul ke ada salah seorang ulama di Demak itu pun dibuat ini pun. Baik makanya terus ngobrol-ngobrol. Wah saya terus bilang begini. Kalau gitu niki sakronnya harus anu ya Pak. Jadi hizib sakron itu memang salah satu dari sekian banyak manfaatnya itu kita mintanya semuanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Coba ambilkan contoh yang buku majmu itu masih ada ya. Hizib sakron itu perlu ada, coba di atas kulkas kayaknya masih ada. Dulu kayaknya semua jamaah zawiyah ini sudah saya kasih sini ya. Kecuali yang mungkin nah kemarin yang kita awal-awal zawiyah ini sudah kita bagi gratis ya. Kita bagi tereng. Semuanya sudah dapat ya. Oh ini hilang berarti buatan nanti jamal loh. Hilang Bu. Sampun. Apa ibu-ibu nggak dapat? Oh awal-awal ya. Jamaah masih sedikit. Oh jamaah masih sedikit ya. Dulu masih 20-30 ya. Ini di sini tuh ada hizib sakron, ada wirdul latif, ada rotib haddad ya. Ini ada apa namanya? Ya ada banyak dah. Ini maksud saya apa Bapak Ibu? Sekarang itu ya, ikhtiar kita tetap jalan. Tetapi gandulan sama perlindungannya Allah ini perlu. Ya. Supaya apa? Supaya Allah itu jaga, maka saya mulai dari diri saya dan mengajak kepada segenap yang hadir, ya,
Pak, kalau saya tidak bisa baca itu, baca ini, baca itu. Nih, kalau misalkan saya ngencengin Quran bagaimana? Monggo. Kan saya cuma bilang, kalau bisa ada amalan-amalan yang jenengan istiqomahkan sendiri. Ya, yang jenengan istiqomahkan sendiri. Jangan kalau saya di keluarga misalnya, udah pokoknya jatah sekian harus pernah baca rotib haddad dan rotib atos. Kalau pas tidak buru-buru pagi itu, dia minimal sebulan sekali itu harus baca wir. Sebab apa? Tipe-tipe kayak kita pada umumnya ini kalau nggak mendisiplinkan diri itu, kalau perlu kayak Imam Abu Hurairah nih kok, yang tadi pagi saya cerita, Imam Abu Hurairah itu Pak, setiap sebelum tidur itu ngitungin benang itu 2000 baca istighfar. Jadi kalau kalau belum sampai 2000 itu beliau tidak sare. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sampai tilem. Itu rong ewu. Kalau tanglet yang jenengan. Kira-kira nek jenengan sak derenge sare. Niku kira-kira monos istighfar ping pinten saged liar-liar niku. Ping pinten, Pak? Ping 3. Astagfirullah. Nggih, Mbah. Oh, Mbah ping 3 soalnya wasal nggih, Mbah nggih. Ping 3 niku pun langsung makles enak gitu. Makles enak nggih. Ya. Betul napa-napa nggih. Nah, maka niki penting. Untuk apa? Supaya kita dijaga oleh Allah itu karena ada amalan seperti tadi di Imam Jazuli itu. Ada anak kecil kok punya kehebatan luar biasa. Amalannya apa? Tidak banyak. Bibir saya itu tidak pernah berhenti moco sholawat. Kisah yang sudah lama saya ceritakan, ada orang pengen banget ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Wiridanya itu setiap hari Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ngomong orang, dia ngomong. Gak dijak ngomong, astagfirullahaladzim. Kalau orang sekarang kan gak ngomong, HP-an. Dulu itu belum ada gadget kan, makanya belum ada gadget itu ya astagfirullahaladzim, hingga suatu hari ketemu dengan cara yang tidak dinyana-nyana, karena gara-gara Imam Ahmad bin Hambal capek sekali nyari hadis, istirahat di salah satu masjid, dan itu takmirnya agak galak. Mbah, gak boleh tidur di masjid, Mbah. Akhirnya disuruh keluar, hingga akhirnya jalan itu sambil sempoyongan karena Imam Ahmad bin Hambal itu ngantuk. Begitu lihat ada orang sepuh ngantuk sempoyongan tapi tidak boleh tidur di masjid, si penjual roti ngelihat kasihan wong tua kok disio-sio. Akhirnya dipersilahkan duduk oleh penjual roti, dan pada saat itu tanya, dan dengan jualan roti sudah berapa tahun, sekian tahun, dia jawabnya sakit noni. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini tanya, jenengan tuh kok dari tadi mulutnya kok komat kamit menjawab baca apa sih? Akhirnya saya itu lagi istiqomah baca istighfar sudah sekian tahun. Ya kenapa? Sebab saya itu ingin sekali bisa ketemu orang alim yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Lah ternyata Imam Ahmad bin Hambal itu wong sepuh wau sing disio-sio dipersilahkan duduk sama penjual roti ketemu. Bapak lah kula napa? Monggo sing penting jangan sampai napa? Jangan sampai menyulitkan dan mengganggu waktunya panjenengan. Kan paling gampang kan jenengan cobi. Jenengan dari BSB Village sampai Jerakah sajalah. Moco istighfar. Pak Pur kalau mau nyoba, besok beli tasbih elektrik ya Pak. Berapa harganya itu? 5.000 ya? Oh 2.500. Wonten Bu 5.002. Oh 25 Pak Pur. Tapi di ngalian kayaknya ada yang 7.500 itu. Tapi nggak tahu berarti pencet mungkin melaku di Wiongkone. Soalnya regone 5.000. Kalau tidak pernah coba Pak Pur jajal, keluar dari gangnya Pak Pur, astagfirullahaladzim, astagfirullah. 1.500 bisa Pak. Apalagi kalau micin macet, nah, kan? Apalagi micin macet dengan bisa 1.500 sampai Jerakah Pak.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, nah itu. Makanya apa? Umurnya pendek, ya lifunal bahaim, sayang kepada binatang, ngasih makan kepada binatang itu dianggap sebagai pahala yang luar biasa. Wa yastaghfiruna minadz-dzunub, mereka senantiasa beristighfar atas dosa yang mereka lakukan. Yarfa'u ahadahumul luqmah ila fihi, ketika mereka makan, ngunyah makanan, ila fihi fala tasdaqirra fi jawfi hatta taghfira lahu. Yarfa'u ahaduhum al-luqmah, ada seseorang yang mengunyah makanan ila fihi, ke dalam mulutnya, fala tasdaqirra fi jawfihi, makanan itu belum sampai ke dalam perutnya, hatta taghfira lahu, engkau sudah mengampuni. Apa maknanya? Umatnya Nabi Muhammad itu makan dinikmati sekali dengan menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Makanan itu belum sampai di lambung itu kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini loh. Yaftahuha bismika wa yakhtimuha bihamdika faj'alhum ummati. Mereka sebelum makan itu membaca bismillah, dan mereka setelah makan itu membaca alhamdulillah dengan persoku. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau paringi kuis sebelum saya akhiri. Bismillah niku huruf yang ada lubangnya itu berapa? Coba dari bismi yang lubang mana? Mim. Bismillahi ha, ar-rahmani mim, ar-rahimi napa? Mim. Berarti bismillahirrahmanirrahim ini lubangnya wonten pinten? Oh, buat dia ada 5. Oh, di buku ada lubang satu lagi Bu. Bismillah, bismi mim, Allah Ar-Rahman mim, Ar-Rahim mim. Mungkin Bu Adios ada bismillah versi Bu Adios? Oh, udah ngitung. Nggih. Wow, soalnya habis makan rendang. Jadi ada 4, dan Bapak Ibu perso, 4 lubang ini itu sumbernya 4 surga, 4 sungai di surga. Kan ada 4 sungai di surga ini kenapa? 1, sungai air tawar. Sungai air tawar itu nyumbernya dari huruf mim pada kata bismi. Yang kedua, sungai terbuat dari susu. Oke. Jangan betul saya bayang no, iku make pliket sama boten Pak. Oke. Ada sungai terbuat dari susu, itu keluar dari lubangnya huruf ha pada kata Allah. Yang ketiga, ada sungai terbuat dari khomer. Oke, terbuat dari bir. Loh Pak, nanti kalau kita minum itu ngefly apa enggak Pak? Enggak. Khusus bir surga itu buatan marake gliyeng. Jadi Bu Adios nanti bisa nyoba, ya. Tapi di sini tidak usah nyoba Bu, ya. Nanti malah geleleng nanti, ya. Bir yang ketiga, sungai yang ketiga itu terbuat dari bir. Itu sumbernya dari huruf mim pada kata ar-Rahman, dan sungai yang keempat itu terbuat dari madu, itu berasal dari mim huruf ar-Rahmanir-Rahim. Nah, coba bismi. Makanya sampai salah satu fadilah dari bismillahirrahmanirrahim, apapun perkara baik yang kita lakukan kok dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim, pasti 1000% pasti Gusti Allah akan nata urusannya, nata hidupnya. Ibu-ibu mau ngerajang bawang brambang,
Bismillahirrahmanirrahim. Arep ngincipi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dahar Bismillahirrahmanirrahim. Ngunci rumah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya inilah pentingnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad ketika Nabi Musa itu iri, faj'alhum ummati, jadikan mereka itu sebagai umatku. Lalu dijawab oleh Allah, qalahum ummatu Muhammad. Oh enggak Musa, karena mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya kira ini yang saya sampaikan para rawuh sami. Intinya adalah begitu besarnya rasa iri Nabi Musa kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad, maka kalau kita saja menjadi bahan iri dari Nabi Musa, maka betapa ruginya jika kita belum punya perasaan merasa beruntung bisa menjalankan apa yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagaimana kita mensyiarkan pengajian ini, bagaimana di dalam perjalanan hidup kita senantiasa mencontoh apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah niku sosok yang sangat mulia, sampai mulianya Kanjeng Nabi niku nek melampah niku mboten wonten bayangane, Bu. Nggih. Melampah niku mboten wonten bayangane. Kanjeng Nabi niku mboten nate diencloki laler. Jenengan nate? Jenengan nate? Oh kok malah nate wong mau angop kuwi diparani laler kok. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka dengan iringan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga kita semua sama-sama disaksikan oleh langit dan bumi sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. بسنا بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل. الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.